Baik, kita lanjutkan ke masalah garis singgung dan masalah normal ya. Pada irisan kerucut yang berupa hiperbola. Jadi penurunannya sama dengan apa yang kita lakukan pada irisan kerucut yang lain ya, pada pembicaraan sebelumnya. Jadi di sini untuk hiperbola, katakanlah hiperbolanya berbentuk X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi misalnya bentuknya adalah X kuadrat dibagi A kuadrat minus Y kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan 1. Kalau bentuknya seperti ini, maka gambar hiperbolanya adalah seperti ini ya. Ini ya. Jadi sumbu Y itu adalah sumbu imajiner dari hiperbolanya ya. Dan sumbu X itu adalah sumbu real dari hiperbolanya. Karena kan sumbu imajiner, karena apa? Hiperbolanya tidak memotong sumbu Y. Jadi hiperbola memotong sumbu Y secara imajiner. Jadi secara hayal. Nah, katakanlah di sini ada titik X1, Y1 itu terletak pada hiperbola. Maka bentuk ini persamaan garis singgungnya di titik X1, Y1 bisa kita peroleh dari X kuadratnya dirubah menjadi X kali X dibagi A kuadrat dikurangi Y kuadrat menjadi Y kali Y bagi B kuadrat sama dengan 1. Salah satu X-nya diganti dengan X1, jadi kita dapatkan X1 kali X dibagi A kuadrat dikurangi Y1 kali Y dibagi B kuadrat sama dengan 1. Nah, inilah persamaan garis singgung untuk atau ruang garis singgung dari hiperbola kalau diketahui titik singgungnya ya, atau diketahui suatu titik pada hiperbola tersebut. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan tadi Y1. Nah, tadi Y1 kali Y dibagi B kuadrat sama dengan apa? X1 kali X dibagi A kuadrat dikurangi 1 ya. Kurang 1. Jadi satunya dipindah ke kiri, Y-nya dipindah ke kanan. Atau kita dapatkan Y itu adalah apa jadinya? B
kuadrat per Y1 kali X1 per A kuadrat kali X minus B kuadrat dibagi Y1. Atau ini sama dengan B kuadrat X1 per A kuadrat Y1 kali X minus B kuadrat dibagi Y1. Nah, kita dapatkan gradien dari garis singgungnya ini ya. Jadi M garis singgung atau M tangen, M tan sama dengan B kuadrat X1 A kuadrat Y1. Ya. Nah, sehingga gradien dari garis normalnya adalah minus A kuadrat Y1 dibagi dengan B kuadrat X1. Nah, ini gradien dari normalnya ya. Sehingga persamaan garis normalnya, persamaan garis normal di titik X1, Y1 itu adalah Y minus Y1 ya, sama dengan gradiennya minus A kuadrat Y1 dibagi B kuadrat X1 kali X minus X1. Nah, inilah persamaan normal dari elip tersebut di titik X1, Y1. Nah, jadi bisa diperoleh ya. Jadi pada garis singgung tadi kita pasang Y-nya sama dengan 0 hingga kita dapatkan X-nya itu sama dengan A kuadrat dibagi X1 ya. Itu yang merupakan titik potong garis singgung terhadap sumbu X ya. Kemudian dengan memasang X-nya sama dengan 0 pada garis singgung tadi kita dapatkan Y sama dengan B kuadrat dibagi Y1 ya. Atau minus Y dengan minus dari B kuadrat dibagi Y1 itu merupakan titik potong garis singgung terhadap sumbu Y. Nah, demikian pula titik potong garis normal terhadap sumbu X ya, dengan memasang Y-nya sama dengan 0 di sini ya, pada persamaan garis normalnya diperoleh bahwa X-nya sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dibagi A kuadrat ya. Kali X1 di mana
A kuadrat plus B kuadrat dibagi A kuadrat itu merupakan eksentrisitas kuadrat ya, atau E kuadrat ya. Ingat E-nya adalah bilangan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dibagi A kuadrat. Atau E itu adalah bilangan akar dari A kuadrat plus B kuadrat dibagi dengan A. Nah, secara sama kita peroleh bahwa titik potong garis normal terhadap sumbu Y itu adalah A kuadrat plus B kuadrat dibagi B kuadrat kali Y1. Nah, jadi dengan cara yang sama, jadi dengan metode yang sama seperti yang kita lakukan pada desain kerucut yang lain, ya, maka persamaan dari suatu garis singgung dengan kemiringan tertentu, ya, dengan kemiringan tertentu, kita peroleh persamaannya adalah di Y sama dengan MX plus K, ya, di mana K-nya adalah bilangan plus minus akar dari A kuadrat kali M kuadrat kurangi B kuadrat. Ingat, M-nya adalah kemiringan dari garis singgung diketahui. Kemiringan garis singgungnya diketahui, sehingga K-nya, bilangan K-nya di sini konstantanya bisa dihitung. Nah, jadi kalau diketahui titik singgung dari suatu garis singgung di titik P1 misalnya, ya. Jadi kalau P1 ini kita hubungkan ke masing-masing fokusnya, sehingga kita peroleh suatu sudut, ya. Maka garis singgung di P1 itu akan membagi dua, akan membagi sudut yang dibentuk oleh garis yang membagi sudut yang dibentuk oleh garis yang melalui P1 dan titik-titik fokusnya. Nah, ini adalah garis singgung, ini radiusnya atau radii, ya. Karena ada dua radius jari-jari, maka kita sebut sebagai radii. Nah, jadi silakan nanti dicoba ini soal-soalnya.
Jadi sekali lagi, jadi pengertian parameter di sini juga identik dengan atau sama dengan pengertian diameter pada elips atau irisan kerucut yang lainnya ya. Jadi seperti pada elips misalnya, diameter itu adalah apa? Tempat kedudukan titik-titik tengah dari sistem chord. Gitu. Tempat kedudukan titik-titik yang merupakan titik tengah dari sistem chord. Itu yang kita kenal kemarin sebagai suatu diameter. Nah, jadi sebagaimana halnya pada elips kemarin, pada kasus elips ya, maka persamaan diameternya kita peroleh menjadi seperti ini. Gitu ya. Jadi diameternya merupakan garis ya, dengan persamaan B kuadrat dibagi A kuadrat bagi M kali X. Ya. Jadi ini merupakan tempat kedudukan titik-titik sebagai titik tengah dari sistem chord. Ya. Ingat, jadi apa yang kita peroleh, apa yang kita turunkan kemarin kepada diameter elips, di sini prosedurnya juga sama seperti itu ya, sehingga kita peroleh persamaan garisnya menjadi seperti ini. Nah, ingat kemarin yang disebut dengan chord itu adalah garis yang menghubungkan dua titik pada irisan kerucut. Misalnya, ini saya punya chord seperti ini. Nah, katakanlah sini ya, gini. Chordnya misalnya gini. Ini. Nah, jadi ini yang disebut dengan sistem chord ya. Di garis yang menghubungkan dua titik pada irisan kerucut ya, itu yang kita sebut sebagai chord. Nah, sehingga ini titik tengahnya ini berada pada suatu garis ya, dengan persamaan seperti ini. Jadi ini merupakan titik tengah ya. Titik tengahnya berada di sini ya. Y sama dengan apa tadi? Nah, ini ya. Y kuadrat per A kuadrat M.
Ini adalah garis Y kuadrat per A kuadrat kali M. X. Ya. Ini adalah chord dengan slope-nya atau gradiennya. Gradnya sama dengan M. Akhirnya, nah, mana yang disebut dengan diameter di sini adalah yang ini ya. Jadi garis sini, dari sini, ini adalah diameternya. Diameter dari hiperbola untuk sistem chord yang ini ya. Untuk sistem chord ini, diameternya menjadi ini. Mungkin untuk sistem yang lain, sistem chord yang lain, Anda dapatkan diameter yang lain pula ya. Nah, dari diameter ini, Anda mendapatkan diameter konjugatnya. Jadi ini adalah diameter konjugat ya. Atau pasangan dari diameter ini. Nah, yang perlu diketahui di sini ya, pada hiperbola itu akan ada dua diameter ya, yang disebut diameter yang saling konjugat. Ya. Nah, salah satu di antara dua diameter tersebut merupakan diameter yang imajiner ya. Artinya apa? Diameter ini tidak memotong irisan kerucutnya ya. Jadi ini adalah diameternya semula. Ini misalnya ya, ini misalnya adalah diameter yang konjugatnya ya. Pasti dia imajiner ya. Artinya apa? Tidak memotong hiperbolanya atau memotong hiperbolanya secara imajiner. Jadi tidak tampak titik potongnya.
Nah, jadi kondisinya seperti ini ya. Jadi kalau Anda mempunyai hiperbola ini ya, ini diameternya, dia memotong, nah diameternya ini pasti memotong hiperbolanya pada titik real ya. Artinya apa? Titik potongnya nyata adanya. Maka diameter konjugatnya adalah yang ini ya. Ini merupakan diameter konjugat dari diameter ini. Maka diameter konjugatnya juga akan memotong hiperbola konjugatnya pada titik real ya. Jadi kalau diameternya memotong pada titik real, maka konjugatnya memotong pada titik imajiner ya. Tapi dia memotong pada titik real, ya konjugatnya pada hiperbola konjugat ya. Jadi pasangannya ini. Nah, itu sifat diameter dari suatu hiperbola. Nah, sedangkan pada elips, semua diameternya baik diameter dan konjugatnya semua bersifat real ya. Dia mempunyai titik potong real terhadap irisan kerucutnya. Nah, ya, silakan nanti ini bisa dibaca sendiri ya. Jadi persis seperti apa yang kita bicarakan dulu pada irisan kerucut elips ya. Dalam hal menentukan diameter dan diameter konjugatnya. Kemudian panjang dari diameternya ya. Nah, jadi saya kira ini bisa Anda baca sendiri nanti ya. Silakan di apa namanya? Dicoba diuraikan. Baik. Nah, jadi irisan kerucut sudah selesai ya. Nah, nanti kita bisa lanjut ke masalah transformasi. Bisa transformasi koordinat, bisa transformasi persamaan. Sehingga kalau Anda mempunyai persamaan irisan kerucut yang sifatnya kompleks, ya, kita tidak tahu bentuknya kemana, ya, miringnya ke arah mana, ya, pusatnya di mana. Nah, untuk menggambar seperti itu biasanya kita butuh suatu transformasi. Entah itu transformasi koordinat, entah itu nanti transformasi persamaan. Nah, itu nanti kita bicarakan pada kesempatan lain. Baik, saya kira waktunya sudah cukup. Ya. Jadi dengan demikian, kita akhiri untuk topik irisan kerucut. Ya. Jadi sampai dengan hiperbola. Ya.
Udah ya, kita tutup sampai di sini ya. Baik, terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore.